Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, seringkali kita lupa pentingnya menyebut namanya dan memohon ampunan atas segala dosa yang mungkin sering kita lakukan. Zikir adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mengingat Allah, menguatkan iman, dan membuka pintu-pintu rezeki. Melalui lisan kita bisa mengungkapkan rasa syukur, permohonan, dan pengakuan akan kebesarannya. Apakah Anda tahu bahwa ada beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah mengerjakan sholat tahajud? Zikir ini tidak hanya membawa ketenangan, tetapi juga memudahkan kita dalam mencapai segala hajat dan keinginan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bahas 5 zikir yang luar biasa yang dapat membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai semua impian serta harapan dalam hidup. 1. Istighfar. Astagfirullahalazim. Istighfar, yang berarti memohon ampunan kepada Allah, merupakan salah satu zikir yang sangat penting dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, istighfar menjadi jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan jiwa dari noda-noda dosa. Ketika seseorang mengucapkan astagfirullahalazim, mereka tidak hanya memohon ampunan, tetapi juga mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Ini adalah pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan barang siapa yang bertaubat, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Ayat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin memperbaiki diri. Memperbanyak istighfar juga memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, istighfar dapat menjadi sarana untuk membuka pintu rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dengan demikian, istighfar bukan hanya berfungsi untuk memohon ampun, tetapi juga sebagai cara untuk menarik keberkahan dan rezeki dari Allah. Yang kedua, sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat Nabi adalah ungkapan cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak hanya mengingat Nabi kita, tetapi juga mengajak kita untuk meneladani akhlak dan ajaran beliau. Sholawat merupakan salah satu bentuk zikir yang penuh berkah. Dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada umatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya solawat dalam kehidupan seorang muslim. Solawat memiliki banyak manfaat dan keutamaan, dan salah satu manfaatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Setiap kali kita bersolawat, sebenarnya kita sedang mengekspresikan cinta dan penghormatan kita kepada Nabi. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan balasan dari Allah yang akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat beriman, ini adalah janji yang luar biasa bagi mereka yang menjadikan solawat sebagai kebiasaan sehari-hari. Dengan bersolawat, kita tidak hanya menunjukkan cinta kepada Rasulullah, tetapi juga berusaha untuk mengikuti petunjuk dan teladan yang telah beliau ajarkan kepada kita. Solawat juga memberikan keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita bersolawat, kita memohon kepada Allah agar mengirimkan rahmat dan keberkahan kepada Nabi. Dan dalam prosesnya, kita juga mendapatkan dampak positifnya. Ini bisa berarti rezeki yang lebih lancar, hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Dalam situasi yang penuh tekanan, bersolawat bisa menjadi salah satu cara untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Yang ketiga, tasbih. Subhanallah. Tasbih, yang berarti menyucikan Allah, merupakan salah satu zikir yang paling sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Dengan mengucapkan Subhanallah, kita mengakui dan menegaskan keagungan serta kesucian Allah dari segala kekurangan. Ini adalah ungkapan pengakuan bahwa Allah adalah Zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun yang bisa disamakan dengannya. Mengapa tasbih menjadi begitu penting dalam kehidupan seorang muslim? Pertama-tama, tasbih berfungsi sebagai pengingat bagi kita tentang kebesaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa akan kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu. Dengan mengucapkan tasbih, kita diingatkan untuk selalu melihat keindahan ciptaannya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari kehendak-Nya. Tasbih juga membantu kita untuk lebih berserah diri kepada Allah. Ketika kita menyadari keagungan Allah, kita akan merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana-Nya. Ini penting, terutama ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Dengan mengingat Allah dan bertasbih, hati kita akan lebih lapang, dan kita dapat menghadapinya dengan lebih sabar dan tawakal. Ini menunjukkan bahwa zikir, termasuk tasbih, adalah cara yang efektif untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Tasbih juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dengan mengucapkan tasbih, kita menyadari bahwa segala nikmat yang kita terima itu datang dari Allah dan bahwa kita perlu menghargai setiap detiknya. Kesadaran ini akan membantu kita untuk lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, tahmid. Alhamdulillah. Tahmid adalah ungkapan syukur kepada Allah yang paling mendasar dalam Islam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tak akan mampu menghitungnya." Quran Surah An-Nahl
ayat 18. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah begitu banyak dan beragam, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Mengucapkan tahmid bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah pernyataan hati. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita seharusnya benar-benar merasakan syukur dalam diri kita. Rasa syukur ini seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, Allah sangat senang kepada hambanya yang mengatakan Alhamdulillah ketika ia mendapatkan sesuatu yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat beriman, salah satu manfaat dari memperbanyak tahmid adalah membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam kehidupan yang serba cepat dan kompetitif seperti sekarang ini, seringkali kita terjebak dalam perasaan kurang dan tidak puas. Kita melihat orang lain memiliki lebih banyak atau lebih baik, sehingga kita merasa tidak cukup. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita harus berusaha untuk memperlihatkan rasa syukur kita melalui amal dan perilaku sehari-hari. Yang kelima, tahlil, la ilaha illallah. Tahlil yang diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah merupakan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah salah satu rukun utama dalam akidah Islam yang menjadi pondasi keyakinan setiap Muslim. Dengan mengucapkan tahlil, kita menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mengapa tahlil begitu penting? Pertama, tahlil adalah pernyataan komitmen kita terhadap tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari syirik dan betapa pentingnya untuk selalu menegaskan keyakinan kita kepada Allah semata. Tahlil juga berfungsi sebagai cara untuk menyucikan hati dan jiwa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan godaan dunia yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Dengan mengucapkan tahlil, kita melakukan pembersihan spiritual yang membantu kita untuk kembali fokus pada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Ini memberikan kita ketenangan batin dan memperkuat iman kita. Selain itu, tahlil memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Dalam banyak hadis, Rasulullah mengajarkan bahwa kalimat tahlil adalah sebaik-baiknya zikir. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah la ilaha illallah." Hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan tahlil dapat mendatangkan keridhaan Allah dan menjadi sumber pahala bagi kita. Tahlil juga menjadi alat untuk menjaga kekuatan iman kita. Dalam dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan ujian, kita perlu senantiasa mengingat Allah agar iman kita tetap kokoh. Dengan rutin mengucapkan tahlil, kita menjaga diri kita dari godaan dan keburukan yang dapat menghancurkan iman kita. Ini juga memperkuat rasa percaya diri kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Lebih jauh lagi, tahlil dapat berfungsi sebagai pengingat akan kekuasaan Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Penting untuk diingat bahwa tahlil harus disertai dengan pemahaman yang mendalam. Kita tidak hanya mengucapkannya secara otomatis, tetapi kita perlu memahami makna dan implikasinya dalam hidup kita.
Dengan memahami dan menghayati tahlil, kita akan lebih mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah mengamalkan zikir setelah sholat tahajud memiliki banyak keutamaan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan spiritual kita. Zikir merupakan bentuk penghambaan yang mendalam kepada Allah, dan melakukannya dengan konsisten dapat meningkatkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta.